level pendidikan tertinggi adalah toleransi. Bener nggak? Jadi orang tuh kalau udah dinilai dia toleransi berarti dia sudah berpendidikan tinggi gitu. Ada di atasnya lagi menurut saya sih, yaitu cinta kasih ya. Oke. Karena kan fondasinya toleransi adalah cinta kasih. Aliran itu bukan dari sekte ataupun mengarah kepada hal-hal yang kayak sesat dan lain-lain. Enggak. Gennya bangsa Indonesia ini adalah toleransi. Gennya yang ada di dalam darah kita, yang ada di dalam nilai-nilai budaya kita itu adalah toleransi. Itu sudah ada dari dulu sekali. Rahayu, selamat berjumpa dalam Cinta Tradisi. Di sini kita berbagi cerita dan informasi dalam satu cita-cita, menjaga kelestarian adat dan juga budaya negeri ini dalam harmoni. Selamat datang, selamat bergabung di podcast Cinta Tradisi. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tema peran generasi muda dalam menjaga kesatuan NKRI. Nah, karena ini ngomonginnya peran generasi muda, maka itu kita udah ditemenin sama dua anak muda. Bener, anak muda nggak? Masih muda sih. Masih muda. Merasa muda lah. Merasa muda. Ada Billy Mambrasar, ini adalah staf khusus Presiden Milenial ya. Dan juga pendiri dari Kitong Bisa. Yayasan Kitong Bisa. Yayasan Kitong Bisa itu yayasan bergerak di apa tuh, Bil? Pendidikan karakter berbasis informal. Masih berjalan ya sampai sekarang? Masih, puji Tuhan, sampai sekarang. Oke, dan juga ada Jessica. Iya, Jessica, ini berarti generasi muda penghayat ya? Iya, saya generasi muda penghayat. Generasi muda. Umurnya berapa sekarang? 19 tahun. 19 tahun. Oh. Iya, sebelumnya harus ini dong, Rahayu. Oh, Rahayu. Iya, itu salam dari salam penghayat dari ya. Penghayat, kepercayaan Oke deh. Ini kan kita mau ngomongin sebenarnya peran kalian dalam menjaga persatuan. Nah, kalau ngomongin persatuan NKRI gitu kan, pasti nggak jauh-jauh dari toleransi. Menurut kalian tuh apa sih sebenarnya toleransi? Itu kan kita sering belajar nih dari SD, dari SMP, SMA itu di buku kita harus toleransi. Nah, toleransi itu menurut kalian tuh apa gitu? Bentuknya apa? Boleh dijawab sih, Billy dulu. Kita. Menurut aku sih toleransi itu adalah sikap suatu kesadaran ya, bagaimana caranya kita menghargai, menghormati, peduli sesama ya, terlebih terhadap perbedaan. Karena kan di Indonesia ini kan tahu sendiri kan, perbedaan itu bukan hal yang tabu ya ibaratnya. Jadi sikapnya itu ya harus menghargai, menghormati dan menghargai sesama. Menghormati dan menghargai serta peduli terhadap sesama. Itu sih. Iya, sudah disampaikan. Tapi saya menambahkan saling menyayangi sih. Jadi kan sebagai satu negara itu kita seperti hidup dalam satu rumah. Kalau hidup dalam satu rumah itu kan kadang-kadang ada berantemnya. Ya adik kakak kandung saja kan kadang-kadang rebutan baju lah, ya kan, rebutan makanan. Jadi kalau NKRI adalah satu rumah dan kita isinya beda-beda, maka rasa sayang dan saling menyayangi itu akan membuat kita hidup berdampingan selamanya. Jadi keinginan untuk hidup dan menyayangi orang lain, menambahkan apa yang tadi Jessica udah bilang. Menurut kamu berarti sekarang gimana nih anak-anak muda dengan kalau istilah toleransi yang seperti kalian bilang tadi nih, anak muda sekarang kayak gimana nih posisinya di toleransi itu gitu? Kalau saya melihat trennya ini kan melihat anak 19 tahun ya yang sangat paham tentang aliran penghayatan dan mempromosikannya dengan kebanggaan. Menurut saya merupakan sebuah indikasi bahwa anak milenial generasi Y dan Z itu sudah jauh lebih open minded dan lebih optimis, lebih positif tentang perbedaan. Dan harapan saya semakin tinggi tingkat informasi keterhubungan kita secara komunikasi, bukannya makin membelah, tetapi malah makin membuat kita saling memahami dan menyayangi. Jadi menurutmu berarti kalau kita semakin banyak ngerti, kita akan semakin banyak merasakan toleransi itu gitu, karena Yang kedua, semakin terhubung kita secara komunikasi baik online maupun offline, apalagi zaman sekarang kan online kan cukup ini kan, maka semakin memberikan kita ruang dan panggung untuk berkomunikasi satu sama lain, dan komunikasi itu kunci untuk saling memahami. Oke, kalau sorry Jess, kita mau nanya dulu nih sebelumnya ya. Kalau Jessica ini kan dibilangnya penghayat, tapi kan penghayat udah ada banyak kan. Nah, Jessica ini dari
anggota yang mana, terus bisa diceritain gitu. Iya, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa itu kan ada 190 organisasi ya. Kalau saya itu ajaran atau organisasinya namanya Aliran Kebatinan Perjalanan. Aliran Kebatinan Perjalanan. Iya. Oke. Nah itu berarti asalnya dari mana? Jawa? Sunda, karena kita ajarannya dari Sunda. Dari Sunda. Ibadahnya juga harus di Jawa Barat atau gimana? Kalau seandainya ibadah itu menurut saya ya, kita ini kan sebenarnya ada namanya tempat peribadatan kita, yaitu namanya Pasewakan kan. Cuma Pasewakan itu bagi kita itu hanya hanya dipakai untuk acara-acara seperti ritualan, terus seperti Selasa Kliwon kayak Anggoro Kasih dan lain-lain. Tapi kalau untuk secara ibadah itu semelek mata dipotong tidur. Jadi kita tuh selalu beranggapan bahwa kemanapun, siapapun dan sedang apapun kita selalu berhadapan dengan Tuhan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita misalkan contoh ya mau minum, berdoa dulu. Jadi kayak saya tadi kan mau berbicara dengan kakak dan kakak-kakak juga di sini. Ibaratnya itu juga berdoa. Karena kan kayaknya saya jadi malu ya. Tadi berdoa nggak Bu? Enggak ya, kita berdoa dulu secara. Oke. Jadi setiap apapun yang akan dilakukan tuh harus selalu berdoa. Nah, namanya kan Aliran Kebatinan Perjalanan. Itu unik ya, karena nggak ada masing-masing kata kayak digabungin. Nah itu artinya apa? Gini. Kalau aliran kebatinan perjalanan itu kan biasanya orang-orang kan selalu menganggap aliran itu jangan-jangan kayak gini loh. Nah itu salah gitu. Aliran itu bukan dari sekte ataupun mengarah kepada hal-hal yang kayak sesat dan lain-lain. Enggak. Jadi aliran kebatinan perjalanan itu adalah kayak aliran. Aliran itu kan seperti filosofi air. Air yang mengalir dari hulu ke hilir itu dia tanpa pamrih, ibaratnya berjalan dengan segenap, ibaratnya dia bermanfaat untuk hewan, manusia dan tumbuhan. Nah itu terus kebatinan itu semua orang yang ada di dunia ini, semua yang masih bernafas itu adalah kebatinan. Jadi kebatinan itu artinya hidup. Nah perjalanan itu adalah seperti tadi. Jadi sesuatu yang berjalan dari pas pertama kali dia lahir sampai kembali kepada Tuhan. Jadi kalau digabungin aliran kebatinan perjalanan itu adalah bagaimana caranya kita hidup seperti kita dilahirkan ke alam dunia. Kita harus sadar bahwa kita itu di alam dunia ini harus bermanfaat bagi hewan, tumbuhan maupun manusia yang ada di sekeliling. Intinya hidup bermanfaat dan berjalan dengan sesuai jalan Tuhan Yang Maha Esa. Intinya. Wah dalam. Filosofinya dalam ya. Kita ikut mengalir mendengar penjelasannya. Mengalir dan menyadarkan diri sedikit bahwa banyak kekurangan. Nah kalau dibilang Billy tadi kan bilang sekarang tuh anak muda tuh lebih open minded. Jessica ngerasain nggak kalau misalnya sekarang ini lebih bebas berekspresi, lebih orang tuh dia lebih banyak ngerti gitu seperti yang dibilang Billy tadi. Iya, karena kan sekarang itu kan era globalisasi gitu kan. Jadi banyak yang kita ketahui baik di internet, buku dan lain-lain ya. Sebenarnya benar kata kakak ya, memang benar gitu kan. Benar. Jadi aku menambahkan sedikit aja. Jadi kalau aku sih nggak bisa protes atau nggak bisa ngasih tanggapan tentang anak muda zaman sekarang ya, yang penting di dalam diri kita harusnya itu timbul rasa kesadaran. Kesadaran itu harus timbul di dalam hati sanubari yang terdalam. Karena apa? Jadi kita ini kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Contoh kayak misalkan kita tahu kita tuh sebagai kita sebagai manusia ibaratnya yang ada di Indonesia ini, bagaimana caranya kita menjadi pemuda yang lebih baik lagi gitu. Jadi intinya pemuda yang bisa mengangkat harkat derajat dan martabat negaranya gitu, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai kita salah gunakan. Contoh kayak internet kan kadang-kadang kan kita salah gunakan seperti maaf gitu, adalah gitu. Malah jadi berantem banyak negatifnya gitu. Banyak negatifnya. Tapi kalau seandainya kita memang ada rasa kecintaan terhadap negara kita, kalau kita punya internet segala macam, coba bagaimana caranya 17 Agustus kita harus kayak gimana nih gitu kan. Kita kan bisa nih komunikasikan dalam 17 Agustus kita harus kayak gini loh supaya negara kita ini jadi nggak bisa protes atau nggak bisa ngomong pemuda itu seperti apa yang bagaimana sekarang. Yang penting diri kita sendiri aja dinilai gitu. Bil, kalau kamu kan berarti sudah dari Papua, bergeraknya kan dari Papua dulu ya. Betul, kita bisa ya. Itu dari pendidikan, terus kamu pasti banyak melihat perbedaan. Nah apa sih bentuk toleransi yang paling kamu ingat yang berkesan gitu dari anak-anak muda yang pernah kamu temui di beberapa daerah itu? Jadi Kitong Bisa itu punya beberapa pusat belajar. Salah satu pusat belajar itu ada di Papua Barat, tempatnya namanya Fak-Fak.
Fak-fak. Ya, di Fak-fak itu dia di teluk yang namanya Teluk Patipi. Jadi indah sekali itu kampung-kampung di pinggiran teluk pantai. Dan di sana itu terbagi menjadi ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik ya. Terus pusat belajarnya kami itu ada di kampung yang Kristen. Dan kegiatan belajar mengajar kami itu karena complementary dari kegiatan belajar formal, maka diadakan kegiatan belajarnya itu on the weekend. Salah satunya hari Minggu. Dan hari Minggu kan harinya yang umat Kristiani beribadah. Dan itu saya cute banget melihat pertama kali saya ke sana untuk menyaksikan pusat belajar kami. Saya tersentuh dan rasa cute sekali melihat anak-anak yang dari kampung Muslim mendayung kurang lebih setengah jam dari kampungnya dia ke desa yang tempat pusat belajarnya ada, dan mereka duduk di depan gereja berjejer menunggu yang Kristen selesai ibadah. Jadi mereka duduk di depan gereja dengan tenang ya kan. Setelah teman-temannya keluar, mereka gandeng tangannya satu-satu. Digandeng terus mereka masuk belajar ke pusat belajar. Terus saya foto-fotoin ini cute banget gitu kan. Kayak ternyata toleransi itu tuh memang sudah ada dari kecil, dari lahir dalam hati. Iya, gitu. Toleransi itu sebenarnya kalau dipikir-pikir apakah memang masih harus diajarkan? Kayak kamu ke daerah-daerah, misalnya Jessica juga ketemu orang, itu masih harus diajarkan atau sebenarnya itu sudah ada di dalam diri di teman-teman kalian gitu? Atau kalau anak-anak? saya melihat yang diajarkan secara terstruktur dan sistematis itu malah intoleransi, bukan toleransi. Jadi karena gennya bangsa Indonesia ini adalah toleransi. Gennya yang ada di dalam darah kita, yang ada di dalam nilai-nilai budaya kita itu adalah toleransi. Itu sudah ada dari dulu sekali sebenarnya. Kalau teman-teman Jessica gitu kalau ketemu misalnya gitu, banyak yang nanya karena heran atau gimana? Maksudnya apakah mereka sudah banyak yang tertarik bertanya karena kan sudah mengenal nih tapi belum dalam gitu kan. Oh gitu. Tapi kalau secara pengalaman aku kan sering tuh ikut acara-acara dari komunitas atau dari lintas iman tuh. Nah mereka itu sebenarnya tuh mendekat itu untuk bertanya. Jadi jangan sampai saya itu berdosa. Berdosanya seperti apa? Kalau saya salah tanggapan sama kamu, saya berdosa katanya gitu. Jadi saya ingin bertanya bagaimana sih benarnya kalau misalkan penghayat kepercayaan itu apa? Terus habis itu organisasinya kok bisa banyak banget katanya kan kayak gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan itu memang ada. Jadi intinya tuh pertanyaan itu menurut aku nggak sedikit pun gelisah sih, nggak ada pertanyaan yang menurut aku membuat diskriminasi aku, nggak. Jadi lebih kayak ya dia ingin tahu supaya apa mereka tahu dan jangan sampai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yesus itu salah gitu. Jadi salahnya gini loh, kan banyak pandangan-pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa penghayat kepercayaan itu ada lari ke sekte, ada lari ke yang enggak lah gitu. Jadi dengan kita berbicara seperti itu dan kita memberitahukan yang benar itu seperti apa, mereka akan tahu dan mereka nggak akan salah lagi menilai kita gitu. Oke. Kalau ada orang yang bilang kan pendidikan tertinggi dari Helen Keller, pendidikan tertinggi itu, level pendidikan tertinggi adalah toleransi. Bener nggak? Jadi orang tuh kalau udah dinilai dia toleransi berarti dia sudah berpendidikan tinggi gitu. Ada di atasnya lagi menurut saya sih, yaitu cinta kasih ya. Karena kan fondasinya toleransi adalah cinta kasih. Kalau kita memang menyayangi saudara kita, adik ini pakai pengandaian rumah, negara ini rumah, NKRI rumah, isinya tuh adik kakak. Yang coba kita adik kakak kandung aja, kakak saya suka bayam, saya sukanya sawi misalnya. Padahal satu darah tapi beda ya kan, beda kesukaan. Bagaimana mungkin saya Indonesia 270 juta orang, 17.000 pulau ya kan. Jadi gak mungkin kan saya marah kakak saya, kenapa sih kamu makan sayur bayam? Itu salah tahu ya misalnya kan tidak mungkin. Tapi sebegitu besarnya rasa sayang saya ke kakak saya sampai apa yang dia makan itu saya walaupun saya nggak suka makan, tapi kalau misalnya dia belum pulang nih kakak saya kan, saya bilang kak itu ada bayam saya masakin buat kakak. Walaupun saya memang nggak makan bayam karena nggak suka, tapi dengan penuh rasa sayang saya akan memasakkan sesuatu buat kakak saya buat dia makan. Jadi saya rasa pakai pengandaian itu, cinta kasih itu di atasnya lagi. Jadi kalau kita sebagai anak bangsa yang 270 juta jiwa ini hidup saling sayang, pasti toleransi itu akan ada dengan sendirinya secara alami. Berarti nggak kayak kita bisa gitu kan? Apa yang dilakukan untuk lebih memantapkan nih, maksudnya? Oh kan secara alamiah pasti orang udah tahu kita beda gitu kan? Gimana cara Billy, mungkin Jessica juga ke teman-teman menanamkan rasa toleransi itu supaya nggak hilang gitu kan? Sekarang banyak kayak informasi itu kan banyak, jadi supaya orang ini tetap toleran gitu. Betul. Jadi kita punya kurikulum di Kita Bisa namanya Respect. Ini kurikulum memang khas khusus yang kita ajarkan. Itu
terdiri dari 7 karakter utama yang harus dibangun dalam diri seorang anak selama mereka belajar di pusat belajar kami. Salah satunya itu adalah culture. Di dalam culture itu ada agama yang kita ajarkan. Di dalam situ kita mengajarkan mereka untuk bertanya dan menjawab pertanyaan tidak dengan benar dan salah, tetapi dengan mengapa. Misalnya kita bikin parodi seseorang dipukul oleh seseorang yang lain. Kita akan awalnya kita tanya gini, ini yang salah siapa, yang benar siapa, ya kan? Ya, jadilah mereka dibagi dua nih, itu yang mukul salah, yang dipukul benar gitu kan. Nah setelah mereka naik levelnya, kita mulai mengajarkan mereka bertanya, mungkin gak yang mukul itu benar? Kayak gitu kan. Terus mereka mulai bertanya-tanya, mereka mulai bikin simulasi. Bisa jadinya kenapa? Misalnya dia orang tuanya, misalnya kan kayak gitu, misalnya dan seterusnya. Jadi cerita ya. Iya, jadi cerita. Akhirnya ketika mereka berada di usia yang sudah lebih dewasa, mereka akan mampu untuk melihat tidak dengan judgmental bahwa sesuatu yang benar harus begini, yang salah harus begitu. Tetapi mereka muncul dengan perspektif mengerti dan memahami. Dan berkomunikasi, kata Jessica tadi kan harus diawali dengan komunikasi. Ngobrol dulu sebelum kita menjudge sesuatu benar atau salah, karena benar atau salah itu juga yang bisa menghakimi Tuhan, begitu, seperti itu. Kalau Jessica berarti selain berkumpul dengan teman-teman penghayat juga pasti ada berkumpul dengan teman-teman yang lain kan. Nah, apa bentuk toleransi yang paling Jessica ingat dari teman-teman yang lain? Sebenarnya kalau seandainya kan berbicara tentang toleransi, semua kan mempunyai rasa yang sama gitu. Jadi gini, aku kan aku ikut komunitas. Jadi karena aku di Jakarta Timur, terus bagian Cipayung ya, Kecamatan Cipayung kan ada tuh namanya Cipayung Bersatu gitu kan. Nah, jadi tuh kita membicarakannya itu tentang apa? Tentang bagaimana caranya memupuk toleransi antar lintas iman seperti apa. Yuk sekarang misalkan gini, yang Kristen kamu agama Kristen kamu Natal dikit lagi, ayo kita sama-sama mengucapkan selamat hari Natal gitu kan dengan dengan segenap sesuatu yang kita buat seperti hadiah kan biasanya kan coklat dan lain-lain. Jadi kita tuh sering berkunjung ke tempat-tempat peribadatan dari agama dan juga kepercayaan lainnya. Jadi itu menurut aku memupuk juga sih, selain kita saling mengetahui, kita juga saling berkomunikasi, itu sih kalau menurut aku. Oke. Kalau untuk dari teman-teman penghayat sendiri biasanya ada sesuatu yang khusus, misalnya kan kalau kita nanti saya ya nih nanti mau Ramadan nih. Nah, kalau Jessica dan teman-teman penghayat nih ada kegiatan rutinnya gitu nggak ya? Oh, kegiatan rutin ada kayak satu surah. Surahnya Jawa itu ya? Iya, surah Jawa. Okay. Terus ada lagi Anggoro Kasih Selasa Kliwon. Biasanya tuh diselenggarakannya di di Taman Mini Indonesia Indah tuh, di Sasana Dirasa Pangeran Sambernyawa biasanya. Terus ada juga kalau misalkan dari internal kita ada Jumat Kliwon. Jadi intinya tuh mereka kan bertanya kadang-kadang, itu apa sih yang ada di bawah, kok ada kayak ritualan gitu, itu buat menyembah apa kan katanya kan kadang-kadang siapa seperti itu. Yang nanya gitu? Itu biasanya dari komunitas dari teman-teman lintas iman lainnya gitu. Terus sengaja kalau seandainya kan Anggoro Kasih, aku biasanya suka ngajak kayak misalkan, ayo teman-teman Anggoro tuh apa tuh? Anggoro Kasih itu atau bisa disingkatnya malam Selasa Kliwon. Nah iya, jadi gini loh. Jadi pas begitu, ayo teman-teman misalkan dari agama atau dari lintas lain, ayo kita Anggoro Kasih ikut. Misalkan mereka kan bertanya, Jess itu sebenarnya apa sih kalau pisang raja, pisang emas maksudnya apa gitu? Itu ritualan itu alat apa, untuk menjuguh setan kah atau apakah? Bukan, aku bilangnya kayak gitu. Jadi kita meretelin satu-satu. Misalkan pisang raja, pisang emas, itu semua ada filosofinya. Dan itu pun bukan disuguhkan untuk setan jin dan lain-lain, tapi untuk kita juga. Jadi kita bacakan dulu filosofinya. Misalkan pisang raja itu kan ibaratnya sebagai filosofi seorang raja. Seorang raja itu kan kesatria. Kesatria itu kan ibaratnya difilosofikan bijaksana, dapat memilih yang benar yang mana yang salah, terus habis itu adil dan lain-lain. Bagaimana caranya ke dalam diri itu kita bisa menjadi seorang rasa kepemimpinan ada, bijaksana juga ada, dapat memilih yang benar yang salah juga ada. Jadi intinya tuh filosofi kita ke dalam diri gitu. Kayak misalkan minuman tuh, itu kok ada minuman
sih kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, ini segala macam. Kopi itu apa kan kalau misalkan filosofi dari kopi apa itu. Tuh? Kalau kopi apa tuh? Nah, kopi itu kan ibaratnya jangan memberikan suatu pandangan yang gelap atau yang menyesatkan untuk orang lain. Jadi seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pretelin satu-satu itu semua filosofi, bukannya kita suguhkan kepada roh-roh halus dan lain-lain gitu. Iya benar. Jadi kayak gitu, dan akhirnya berarti saya ini selama ini berdosa ya, karena bilangnya kan buat setan lah, apalah segala macam. Makanya aku juga suka sedih kalau misalkan ada film-film di Indonesia ini kayak film setan itu kan biasanya dia itu film-film horor itu kan selalu pakai lambangnya tuh kayak itu, jadi kayak orang apa ya, tertanam dari kecil. Ya kan? Kan dia nggak terus sering nonton perdukunan yang itu segala macam pakai ritual gitu. Aku nggak setuju jujur. Film horor gitu. Iya, aku nggak setuju yang dikaitkan dengan perdukunan, persantetan dan lain-lain, itu tuh nggak setuju. Makanya makanya untuk bagaimana caranya yang di film setan itu salah kan. Sebenarnya gini loh. Alat media apapun, kalau misalkan tujuan kita itu memang untuk kebenaran ya akan benar. Tapi kalau misalkan media apapun, misalkan saya berdoa ini tapi berdoanya untuk keburukan orang lain, itu tetap salah tergantung gitu. Tergantung niat kita sebenarnya sama ya, semua kepercayaan itu kan juga apa ya, ujung-ujungnya pasti maunya yang kebaikan. Kita kan mau nurutnya ke kebaikan gitu kan. Betul. Jadi itu. Bill, kalau balik lagi ya, kalau Jessica kan udah sangat banyak nih pengalaman karena dia pelaku. Kalau Billy kan yang lebih sering apa ya namanya, mengunjungi lah daerah-daerah. Nah, pengalaman-pengalaman baik apa yang dirasakan ketika toleransi itu ada di anak muda, yang secara mungkin dari kecil, dari yang efek yang kecil sampai efek yang dirasa paling berpengaruh gitu, toleransi itu kayak apa? Jadi kolaboratif jadinya, lebih kolaboratif, tidak ada batasan. Di satu wilayah di Papua itu di hari Ramadan seperti ini kan, itu wilayah di Papua Barat itu kan ada wilayah yang mayoritas Muslim. Nah mereka tuh nanti nih bulan puasa nih, mereka akan bikin yang namanya sahur cup. Sahur cup itu adalah jadi mereka main bola tuh mulai jam 11 malam. Oh ya, bagus banget. Jadi gak lapar. Iya gak lapar. Jadi mereka main pertandingan antar kampung itu jam 11 malam mulai, nanti sampai sahur baru berhenti pertandingannya. Dan yang menariknya adalah aturan di tempat itu gak boleh satu tim itu Muslim semua. Mereka harus ngerekrut minimal satu atau dua orang Kristen kayak gitu. Jadilah di dalam tim itu ada agama lain, tetapi itu pertandingannya tuh antar remaja masjid kayak begitu. Nah jadinya lucu kalau mereka rebutan satu kampung, mereka rebutan anak, kita udah rekrut dia, kita udah jadi terjadi kayak transfer pemainnya, kayak Beckham ditransfer, kayak Messi ditransfer kayak gitu. Tergantung mau berapa mau traktir apa iya kayak gitu. Tapi bagusnya ketika setelah Ramadan, ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan antar kampung, kolaborasinya tuh mantep banget. Mantep banget karena tidak ada. Itu di mana tadi? Ini di wilayah Papua Barat. Di wilayah Papua Barat, masih di Kabupaten Fak-Fak tadi. Jadi makanya kami di Kitong Bisa mau mendorong pusat belajar kita yang di Fak-Fak itu menjadi pusat studi toleransi Indonesia, karena terkadang yang dimunculkan di TV-TV itu tentang Papua itu kayak hal-hal yang negatif kan. Iya, tembak lah apa segala macam. Coba munculkan ini, karena menurut saya nih, saya bisa dengan bangga bilang Indonesia kalau mau belajar toleransi yuk ke Papua. Kayak gitu. Kenapa Om bisa bilang gitu? Karena itu hal-hal yang tadi itu masih ada ratusan cerita menarik lain yang bisa muncul. Dan sebenarnya bukan hanya di Papua saja. Dalam pengalaman saya sebagai staf khusus presiden, ketika saya ke beberapa provinsi lain, bahkan Aceh, bahkan saya ke Aceh pun. Kemarin saya di Banda Aceh, dan itu menjelang Ramadan, dan teman-teman saya yang orang Aceh menyambut saya. Itu saya diperlakukan dengan luar biasa respectful. Walaupun teman-teman lagi puasa, mereka tetap menyediakan makan untuk saya. Jamuan iya, gitu ya. Bang Billy udah ada makan siang kayak gitu kan. Saya pikir gila, ini keren banget ya kayak gitu kan. Jadi ada banyak nih, ada 1001 cerita menarik sebenarnya dari Sabang sampai Merauke yang kalau kita ceritakan di podcast ini habis nih durasinya. Iya. Kita ngomongin toleransi berarti kan kita buka-bukaan nih. Saya Jawa, Papua, Jessica Sunda berarti. Jujur aja saya tuh sudah lama sebenarnya nggak tahu adat. Bukan nggak tahu adat ya, nggak tahu adat. Barusan ada yang mengaku loh nggak tahu adat. Bukan, saya koreksi ya. Saya tuh nggak pernah menjalankan adat-adat yang bapak ibu saya, mungkin kakek nenek ya sebenarnya, karena bapak ibu saya juga udah luntur. Nah, di kalian ini gimana kan? Mungkin kalau Jessica
dia masih beradat ya. Kalau Billy ini gimana Billy? Masih. Jadi karena kamu tuh apa berarti? Saya dari Kepulauan Yapen. Sukunya itu marga saya memang berasal dari suku Biak, dan Biak itu adat istiadatnya itu banyak sekali. Jadi termasuk juga aliran kepercayaan, misalnya Mandar Maker, kisah bagaimana suku-suku Biak bisa menyebar sampai ke Kepulauan Raja Ampat, ada peperangan apa, dan bagaimana masyarakat berdoa. Sampai sekarang adat istiadat tahunan itu masih ada, dan doa-doanya juga masih ada. Tapi saya lahir besar di agama besar. Bapak saya Kristen, ibu saya Muslim. Jadi selama 20 tahun mereka menikah, lalu ibu saya kemudian baru. Tapi abang saya yang sulung itu Muslim. Jadi kita dua agama di rumah. Di satu rumah ya? Satu rumah dua agama. Berarti kalau Jessica juga berarti belajar adatnya tuh, belajar kepercayaan juga dari orang tua? Iya, dari orang tua. Itu jadi salah satu alasan untuk juga memeluk kepercayaan itu atau enggak? Jadi karena ditekankan lagi kepada kita sebagai penghayat kepercayaan terapis itu kesadaran. Nah itu yang tadi dibilang kesadaran, bahwa kita itu kan hidup di dunia, di alam dunia ini penuh dengan cinta kasih kedua orang tua. Nah kalau dari kita lihat dari sejarah, papa saya dan mama saya juga kan pejuang kepercayaan dan juga toleransi. Maka dari itu dengan saya sadar akan kecintaannya orang tua saya dan berterima kasih kepada orang tua, saya akhirnya mengikuti dan juga meneruskan cita-cita, yaitu perjuangannya juga dengan apa? Dengan cara kita juga ikut, ibaratnya misalkan ada Selasa Kliwon, ada ini segala macam ya, bagaimana caranya kita itu menghargai orang tua kan. Oke siap mah, kita ikut untuk mengikuti itu gitu, maksudnya belajar, mengenal dan lain-lain, sampai sekarang ini meneruskan kepada teman-teman lainnya yang memang tidak tahu dan mau tahu itu sih. Kalau berarti kalau kita simpulkan dari omongan kita tuh sebenarnya toleransi itu jadi salah satu cara supaya adat kebudayaan kita tuh nggak punah ya kan. Bayangin nggak kalau misalnya nggak ada toleransi, terus ada yang bilang bang budayamu salah gitu kan, bisa hilang gitu. Bisa hilang, kan? Iya betul. Jadi karena misalnya kayak di suku saya sendiri itu kan ada turun-temurun suatu ritual-ritual yang dilakukan sebagai bagian dari adat istiadat kan. Jadi dengan toleransi, dengan memahami bahwa itu bagian budaya, jadi kita akhirnya diajarkan antar generasi, intragenerasi. Jessica kan bilang tadi bapak ibunya juga pejuang untuk penghayat gitu kan. Nah dari Billy kan mewakili juga nih staf khusus ya. Pandangan Billy gimana tuh? Kalau misalnya Jessica pasti sendiri nggak bisa nih melestarikan. Betul. Jadi kita obrolan di luar podcast tadi saya bilang ini harus muncul Jessica lain yang direplikasi di pulau-pulau dan tempat lain di Indonesia. Karena kan kalau Jessica tadi dia sebut kayak Selasa Kliwon, iya, Selasa Kliwon, terus kemudian Sura dan seterusnya, itu kan berhubungan dengan hal yang ada di Pulau Jawa. Kalau kita keluar dari Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Nusa Tenggara, itu akan ada aliran-aliran kepercayaan yang unik dan indah. Jadi bayangan saya seandainya Jessica bisa dengan kami bisa berkolaborasi untuk mereplikasi kan. Langsung diajak tuh. Iya, mereplikasi. Dengan sangat antusias loh, senang hati gitu. Iya kan. Jadi akhirnya di tempat pulau-pulau lain juga tetap ada dipertahankan. Apa nih, mumpung ada Billy nih di sini. Coba Jessica mau dibantu apa aja, mumpung dia bisa mungkin sampaikan ke Pak Presiden apa yang dibutuhkan untuk. Aku tuh pengen nangis. Coba nangisnya ke Billy. Oke. Aku tuh pengen nanti semoga semakin banyak teman-teman aku yang bisa mengikuti ya jejak Kak Billy gitu. Jadi intinya tuh kalau seandainya Kak Billy nanti punya peluang atau suatu organisasi gitu atau suatu komunitas, ya mudah-mudahan dengan senang hati kita diajak, ya dengan sangat luar biasa kita akan menerima gitu. Kalau seandainya diajak. Jadi intinya betul. Jadi karena saat ini kita juga lagi, tadi saya sebelum ke podcast ini rapat dengan Kementerian Bappenas, dan di sana kita menyusun percepatan pembangunan di wilayah Indonesia 3T ya, terluar. Dan di situ salah satunya adalah pembangunan pusat belajar dengan kurikulum yang berbasis local wisdom kayak gitu. Nah, itu bagus sekali kurikulumnya, itu harus langsung mendengar insights dari milenial seperti Jessica tentang cara melakukan penetrasi dan intergenerational teachings dari kepercayaan itu seperti apa. Karena kan harus kekinian juga kan caranya kepada generasi muda. Saya pikir itu bentuk yang kita bisa kerja bersama. Selama ini Jessica tuh belum sempat berkomunikasi dengan Billy, tapi sudah secara organisasi kan sebenarnya udah tersistem untuk menyebarkan atau memberi informasi ke orang-orang itu. Selama ini lewat apa aja berarti? Gini,
kalau seandainya kan tadi dibilang kalau berkomunikasi dengan Kak Billy ini kali pertamanya. Kalau biasanya kalau dari staf kepresidenan itu aku biasanya sama Kak Ayu Kartika sih. Jadi kita itu kalau aku itu gini, karena memang mereka tahu aku penghayat kepercayaan terapi Mesa, perwakilan dari penghayat kepercayaan intinya, banyak kayak undang-undangan seperti apa namanya Indonesian Conference on Religion and Peace ICRP, seperti Peace Rain Indonesia, terus seperti Kesbangpol, Kemendikbud juga sering kan mengundang kayak acara-acara terus dan lain-lain sih. Jadi intinya tuh lebih ke bagaimana caranya saat kita nanti diundang pastikan kita angkat bicara gitu. Jadi dengan menyebarkan lewat apa namanya kayak misalkan sekarang kita direkam, nanti kita akan rekaman itu akan diputar kepada komunitas mereka untuk mengenal bagaimana caranya. Oh ini si Jessica itu perwakilan dari perwakilan dari penghayat kepercayaan loh pemudanya gitu. Jadi dia tuh nanti berbicaranya seperti ini, penghayat kepercayaan itu seperti ini. Jadi seperti itu sih. Jadi lebih kayak direkam atau kita membuat suatu aku juga sering sih buat kayak apa namanya kayak buku-buku gitu. Tapi bukunya itu masih sebatas kayak nitip di orang. Jadi kayak aku sempilin dong dikit gitu. Jadi seperti itu sih tentang toleransi dan perdamaian itu sendiri gitu. Jadi bagus kalau tadi misalnya itu kan muncul di event resmi konferensi. Saya berharap juga dengan difasilitasi oleh dirjen di sini atau direktorat di sini di kebudayaan ini untuk membuat leadership leadership development untuk mereplikasi teman-teman di daerah-daerah itu. Jadi muncul pemimpin-pemimpin yang mengadvokasi aliran, atau mungkin sudah ada ya. Kalau mungkin nanti kayaknya sudah ada. Pertanyaannya untuk Pak Dirut ya. Oh, Pak Dirut ya. Yang episode episode sebelumnya, episode selanjutnya kayak gitu. Jadi bayangkan seandainya itu ada di seluruh Indonesia, itu bakal keren banget. Keren banget. Jadi selama ini berarti belum harus masih lebih dibangun leadershipnya untuk bagian timur. Betul, dan mungkin aku harus ngobrol sama Ayu Kartika Dewi juga. Karena tadi kan Jessica udah ngobrol dengan Ayu. Memang Ayu itu staf khusus millennials yang di-assign oleh Pak Jokowi juga untuk mengoverseeing isu toleransi. Tapi kalau saya kan mensupervisi isu-isu di daerah-daerah terluar Indonesia. Jadi kita bisa collab di situ. Bisa collab ya, karena kan daerah terluar banyak. Kayaknya kalau saya lihat nih kan secara cuma traveling gitu kan, semakin ke sana itu semakin banyak adatnya. Kalau kita kan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, di NTT misalnya Alor aja bahasanya ada ratusan di satu pulau. Nah, itu kan berarti harusnya lebih banyak kepercayaannya. Lebih banyak ya. Jadi aliran kepercayaannya itu beragam dan kemarin waktu saya pulang ke tempat saya lagi ada ulang tahun wilayah kabupaten di sana dan itu dimunculkan juga seperti itu. Jadi banyak sekali menurut saya bukan hanya tentang meneruskan budaya secara turun-temurun, tetapi juga promosi pariwisata yang akan memberikan dampak ekonomi. Iya, bayangin aja kita kalau kehilangan budaya ya, kehilangan adat, terus kita mau jualan wisata nggak bisa. Misalnya Bali aja yang hilang adat budayanya, pasti orang nggak akan tertarik karena orang tertarik dengan aliran kepercayaan dan bagaimana Bali berbudaya dan beragama. Saya pikir itu juga bisa menjadi satu kesatuan integrated konsep dari promosi pariwisata di wilayah-wilayah tersebut, di mana mereka bisa hidup berdampingan dengan alam, mereka mempertahankan kelestarian alam, kelestarian budaya sekaligus dampak ekonomi juga. Oke, kalau Jessica berarti sekarang itu sedang apa? Ada program apa yang lagi difokuskan gitu? Kalau aku sih program kepada teman-teman, kalau aku kan teman-teman lintas iman gitu ya. Program-program yang kita buat itu bagaimana caranya kita lebih memupuk lagi kan. Kalau untuk toleransi dan perdamaian kan udah sering kita katakan, sering kita bagaimana kita caranya itu pelaksanaannya gitu. Jadi jangan sampai kata toleransi itu cuma di mulut saja, tetapi harus dilaksanakan. Dengan cara apa? Komunitas kita itu membuat suatu kayak misalkan kayak itu tadi yang tadi saya bilang tuh kayak misalkan berkunjung ke tempat peribadatan, terus berkunjung ke tempat-tempat yang misalkan agama Islam sedang Idul Fitri gitu kan. Terus ada lagi kan agama Islam sedang Idul Adha yang potong sapi itu gitu. Jadi program kayak masalah rutin gitu ya? Iya, rutin. Jadi bagaimana caranya kita mewujudkan suatu toleransi dan perdamaian itu sendiri gitu. Oke. Ada ini ya pengalaman yang paling membuatmu terharu atau berkesan gitulah sama tapi di luar penghayat yang wujud dari toleransi itu tapi membuatmu sangat tersentuh gitu. Yang membuat tersentuh itu saat teman sebenarnya masyarakat
Iya, masyarakat tuh cuma bilang kayak gini, saya tuh sempat berdosa. Karena apa? Karena saya salah sangka dengan penghayat kepercayaan. Dan terima kasih kepada Jessica dan juga teman-teman, karena kan gak hanya saya sendiri untuk berjuang berjuang untuk perwakilan dari penghayat kepercayaan. Terima kasih kepada semua teman penghayat kepercayaan sudah memberikan suatu kontribusi juga kepada negara dan perdamaian ini, agar negara ini tetap seimbang. Terus habis itu karena kan kita ini kan lebih ke bagaimana caranya berkehidupan itu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, itu nomor 1 di penghayat kepercayaan itu. Jadi intinya tuh kita juga sangat bekerja sama dengan sangat baik untuk perdamaian dunia, perdamaian Indonesia dan dunia gitu. Jadi intinya yang lebih mengesankan itu adalah orang-orang yang mengakui bahwa pernah salah, menafsirkan penghayat kepercayaan itu salah, dan dengan ini dia mengatakan bahwa saya minta maaf, saya sudah berdosa. Itu sih yang menurut aku tersentuh sih sebenarnya. Itu aja. Iya ya, maksudnya gitu. Pasti orang tuh, kita pasti akan mengalami masing-masing judgement ya. Betul. Ya, Billy mungkin sebagai orang Papua sering juga mengalami judgement kan? Sering ya, dan judgement dari sisi kayak misalnya pertama saya kuliah ke Jawa, itu kan saya dari wilayah yang mayoritas Kristen dengan bulan November saja lagu-lagu Natal udah di mana-mana. Padahal Natalnya masih lama ya kan. Tiba-tiba harus kuliah di Bandung yang kayaknya belum dapat suasana Natal. Iya, azan untuk sholat aja dari masjid, dan masjidnya tuh banyak di sekitar kos. Itu merupakan sebuah culture shock untuk saya, kemudian yang membuat saya membiasakan diri. Setelah itu mulai beradaptasi dan menganggapnya sebagai bagian daripada kehidupan sehari-hari. Itu berarti Billy sedang berusaha membangun toleransi ya? Membangun dan akhirnya yang baru. Iya betul. Nah tapi ada satu pengalaman menarik dari itu adalah ketika saya kuliah di luar negeri. Saya kuliah di luar negeri itu kami tinggal di asrama yang isinya 55 nationalities, 400 residen dari 55 negara yang berbeda. Setiap tahunnya itu ada festival budaya, dikompetisikan antar negara, dan kami anak-anak Indonesia tuh ada sekitar 17 orang, 18 orang. Terus tiba-tiba kami kompak semuanya, latihan nari sama-sama, bikin masakan sama-sama, ya kan. Terus negara lain itu kayak teman-teman dari Pakistan dan dari Malaysia pun kayak, kok kalian kompak sekali, kayak tampaknya ada yang pakai kerudung. Benar-benar. Terus yang satunya kayak si Billy Kristen, tapi kok kayak kalian duduk di sofa sama-sama, ketawa-ketawa, berangkulan gitu kan. Nah ternyata saya merasakan keindahan dari perbedaan dan kebersamaan Indonesia yang beragam itu setelah di luar negeri, bahwa kita menjadi negara yang ternyata sangat kekeluarganya itu sangat tinggi ya. Walaupun bagi orang beda agama itu berarti sudah beda loh, kayak gitu kalian sudah beda loh. Tapi di Indonesia kok perasaan saya biasa-biasa aja pas melihat teman saya sama-sama dari Indonesia, langsung kita langsung sama kayak merasa satu keluarga, dan tidak ada, kita nggak nanya kayak agama lo apa? Iya, kamu Kristen apa Islam gitu kan, tidak ada. Atau kamu tapi sebenarnya di kehidupan sehari-hari juga sering kali gitu kan, kita ke teman-teman juga sebenarnya ya biasa aja gitu, biasa kan aja. Mau biasa biasa aja. Tapi mungkin kadang-kadang kita butuh berada pada lingkungan yang berbeda, yang akan membuat, atau mungkin bisa jadi hidup dalam lingkungan yang terlalu homogen. Itu juga akan membuat kita sulit memahami. Makanya apa yang dilakukan, inisiasi yang dilakukan oleh Jessica dan teman-teman itu bagus, membawa seseorang dari homogenitasnya keluar, mengenal lingkungan lain di luar. Padahal Jessica ini juga keturunan apa, Sunda atau asli atau? Kalau dari orang tua Betawi, Bali. Betawi, Bali juga dari luar negeri. Oke, saya tanya Billy apa? Bapak Jerman, Mama Prancis. Bohong. Saya bohong. Kalau mau jujur ya diadopsi saya. Betawi, Bali, Cina, Arab. Betawi, Bali, Cina, Arab. Coba Billy sebutkan 3 aja. Betawi, saya Jerman, Prancis, Italia. Masa tidak lihat bule-bulenya nanti? Saya bude. Oh iya bude. Jadi sebenarnya itu kalau kita ngomongin nih Jessica saya juga Arab loh. Arab maklum. Ini nih, kamu berarti apa, Papua? Asli? Bapak Papua asli dari suku Biak. Mama saya sebenarnya orang Surabaya. Iya, jadi saya Papua Jawa mengerti. Dan agamanya juga dua agama ya. Kalau kita lihat kan seperti nggak ada yang misalnya kamu pribumi kan, enggak kan? Kita tuh sebenarnya udah melalui berbagai macam keturunan ini. Jessica aja banyak campurannya, Billy juga sebenarnya dalam
Jadi warga Indonesia tuh kalau bisa dibilang udah heterogen kan, nggak ada yang homogen sebenarnya. Tidak ada. Iya, betul. Iya nggak? 17.000 pulau dan 270 juta jiwa yang beda-beda. Dan harusnya kita melihat perbedaan itu sebagai sebuah keindahan yang kita siap untuk display, pamerkan. Bukan Karena orang lain nggak ada, karena orang lain nggak punya, ya. iya kan? Bagaikan pelangi ya. Bagaikan pelangi. Jangan nyanyi ya. Oh, baru saya cari nadanya padahal. Nah, yang lucunya waktu kita di luar negeri yang acara kebudayaan tadi tuh, Indonesia tuh kita bingung mau milih mau menari apa. Iya kan, kita ini dari mana, dari Aceh, dari ini atau dari mana. Akhirnya kita putuskan ya udah tahun ini kita dari Bali, tahun depan dari Aceh kayak gitu kan. Dan pas teman-teman kita dari Amerika muncul, mereka tuh kayak nggak ngapa-ngapain, cuman kayak ada lagu, terus mereka keluar pakai jeans, kaos sama minum Coca-Cola. Iya. Terus kayak this is our culture. Oh ya, oke. Disitulah kita banggakan Indonesia banyak sekali setelah agama dan budayanya. Kita ngobrol kan, berarti Billy kan udah baru pertama kali ketemu Jessica. Sebagai orang yang dekat dengan pemerintahan, apa sih yang kepikiran sekarang nih di benaknya Billy nih kalau udah ketemu salah satu penghayat? Terus tadi kayak terheran-heran juga dengan penghayat aliran apa namanya kebatinan, perjalanan. Nah, apa yang ada di benak Billy sekarang kira-kira? Tadi saya pengen ngobrol sama Ayu Kartika Dewi untuk bagaimana kita memberikan berbicara untuk memberikan memfasilitasi untuk mereplikasi leaders. Jadi mungkin aku bisa bicara sebagai bisa menamakannya young leaders atau thought leaders, pemimpin-pemimpin yang melakukan inisiasi untuk memunculkan. Berarti calon pertamanya Jessica. Iya, dia bisa jadi malah brainnya, bisa jadi malah ininya, source of ideas ya. Oke. Iya kan. Kalau gitu sekarang fokusnya Billy di apa sebenarnya? Di Kitong Bisa, di Staff Sus Milenial itu untuk masalah toleransi itu masyarakat itu sekarang fokusnya apa? Jadi kalau isu toleransi memang ada di Ayu Kartika Dewi, tapi kalau saya kan pendidikan. Nah, tapi kalau bagian daripada pendidikan informal, pendidikan karakter itu salah satunya adalah pendidikan toleransi sedini mungkin. Artinya harus ada kolaborasi di sini. Biar bagaimana secara tersistem dari kecil mereka sudah, anak-anak Indonesia ini sudah belajar tentang perbedaan. Secara berjenjang, secara bertahap. Jadi ketika mereka pas kuliah, SM mereka tuh Pancasila itu apa sih kayak gitu. Ini toleransi itu apa? Mereka tidak kebingungan melakukan konseptualisasi, tetapi dari kecil mereka secara terstruktur memang udah belajar. Itu susahnya ya. Mas dari kecil kita belajarnya teori kan. Saya belum sih waktu saya masih SD zaman dulu. Tuh nggak ada yang ngajak saya ke pura, nggak ada yang ngajak saya ke wihara gitu kan. Mungkin sekarang ini jadi salah satu inovasi yang bagus ya buat anak-anak zaman sekarang. Kan generasi apa sekarang? Z. Generasi Z ya, tahun 97 ke bawah itu generasi Z mereka disebut. Jadi Jessica ini generasi Z udah. Kita milenial. X kuadrat. Milenial. Iya, aksen. Jadi salah satu nih berita yang kemarin kita dengar juga bahwa Taman Mini Indonesia Indah itu akan dikelola oleh negara ya, oleh pemerintah. Balik dan lagi. Ini bagus nih, dari ide podcast hari ini saya pengen menulis satu policy brief ke Presiden dan ke Mensesnek untuk si Taman Mini ini menjadi laboratorium buat anak-anak Indonesia belajar tentang kepercayaan lain. Jadi kan di dalam tuh ada masjid, ada gereja, ya kan. Kalau bisa dari aliran kepercayaan pun juga ada juga ya. Ada. Sasana Diraso Pangeran Sambernyawo itu biasanya sering dipakai oleh penghayat kepercayaan Terapi Mesa itu menyelenggarakan suatu acara-acara seperti Anggorokasi. Ada ya di TMI. Ada. Saya juga baru tahu ada. Sama. Sama ini masuk TMI bayar nggak? Bayar. Bayar. Undangan. Undangan. Nanti kapan-kapan kirain lewat jalur belakang, jadi nggak tahu kalau ada ini. Iya tuh bagus. Iya ada. Nanti bisa diundang. Iya, kita bisa menghidupkan lagi menjadi laboratorium. Balik lagi ke fungsi awalnya kan. Fungsi awalnya. Sebenarnya banyak ya mas cara-cara yang bisa kita lakukan sekarang. Kalaupun misalnya nih TMII, secara fisik lah, kita punya sosmed sekarang, podcast nih kan, buat ngebrief ngasih informasi gitu kan ke anak-anak generasi. Ini inisiasi yang baik loh dilakukan oleh direktorat apa sih namanya? Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Saya nggak dikasih honor lagi habis ini. Kamu harus nanti sering-sering kesini ya. Oh ya, udah 2 kali padahal. Jadi yang dilakukan oleh direktorat hari ini saya apresiasi penuh ya sebagai staf khusus presiden dan juga sebagai anak muda Indonesia karena ini cara yang paling efektif untuk melakukan injeksi ide terhadap anak-anak generasi dan Z. Iya. Oh, oke. Harapannya dari Jessica apa? Kan sudah banyak nih melakukan kegiatan, berkunjung, organisasi. Nah, harapan yang masih tersisa untuk
Harapan aku masyarakat tuh, atau pemerintah gitu. Jadi nangis nih ntar. Boleh gak nih? Iya, harapan aku tuh untuk seluruh pemuda aja ya, untuk seluruh pemuda, baik dari agama lain ataupun baik dari kepercayaan lain. Kalau misalkan kita tahu arti dari toleransi dan perdamaian itu, jangan hanya kita ketahui saja, tetapi terapkan gitu. Karena apa? Kalau bagi kita itu tiada kenyataan yang melebihi daripada perbuatan. Jadi sesuatu yang kita ketahui itu harus laksanakan. Untuk apa? Agar jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya. Ibaratnya Indonesia ini butuh perwujudan, bukan omong kosong. Intinya seperti itu. Itu sih, aku jadi pengen nangis. Ya, terima kasih. Ya, semoga segera terwujud ya. Jadi emang sih kita PR banyak ya, karena dari kecil gitu kita belajar teori karena kan kita harus menghafal. Nah, sekarang ini udah mulai bener nggak, Bil? Kalau sekarang tuh udah generasinya tuh udah mulai mengaplikasikan teori ke prakteknya gitu. Saya lihat filosofi Merdeka Belajar yang diusung oleh Mendikbud, Mas Nadiem, itu salah satu bagiannya adalah practicality daripada teori yang kita pelajari. Jadi lebih kepada pendekatan praktis. Dan hal ini saya lihat sudah di luar negeri sudah diimplementasikan. Waktu saya punya pengalaman menjadi asisten guru bahasa Indonesia di Australia waktu saya kuliah di sana. Di sana itu pendidikan karakternya itu berbasis praktek, bukan teori. Jadi nilai yang diberikan itu adalah misalnya anaknya itu dia menolong temannya yang sedang jatuh, dia angkat, dia langsung dapat bintang hijau. Kalau dia buang sampah pada tempatnya, dia dapat bintang merah. Kalau dia menjawab pertanyaan gurunya atau membantu gurunya, dia dapat bintang kuning. Nah, itu nanti di skornya itu diakumulasi di akhir semester dikasih menjadi total nilai. Jadi berdasarkan praktek, bukan seperti kita dulu kan lebih kepada teori kan. Saya harap filosofi Merdeka Belajar ini akan menjadi tonggak evolusi pendidikan Indonesia, khususnya untuk pendidikan karakter, termasuk pendidikan toleransi ini berbasis praktek dan nyata gitu. Jadi memang sebenarnya toleransi ini lebih efektif diajarkan di dalam sebuah lingkungan secara langsung ya, daripada masuk ke dalam tertanam hanya hanya teori aja gitu ya. Apalagi teori ngapalin terus kita ngisi ujian saja gitu kan. Toleransi adalah tenggang rasa itu kan, bedanya? Toleransi adalah tenggang aja kayak gitu kan. Jadi saya pikir itu, tapi saya optimis karena filosofi Merdeka Belajar itu sebenarnya ke arah situ. Jadi kita menuju kepada tren yang baik selama semua pihak, tadi kata Jessica, mau bekerja sama dan mau punya hati yang terbuka untuk melakukannya. Ya udahlah, jangan ngomongin yang negatif-negatif gitu kan sekarang. Jangan fokusnya sosmed jangan dipakai buat nyari sesuatu yang negatif ya. Fokusnya tuh harus ke yang positif gitu kan sekarang. Kan? Karena informasi kita kan ada dua nih, dan kita yang cuman kita yang bisa milih kan apa yang masuk ke dalam pikiran kita kan. Iya, makanya ini berpesan juga nih, kalau ini kan podcast nih, ini sudah 150 episode ya kalau nggak salah untuk yang ini ya. 1000 ya. 1000. Bisa lebih banyak mempergunakan influencer kita juga, karena kita lihat influencer, YouTuber segala macam itu yang fokus kepada message positif juga masih minim, masih sedikit kan. Mungkin tidak ada insentif juga buat mereka ya kan. Tetapi karena trennya nggak gitu kan. Nggak gitu, tapi dengan direktorat ini menginisiasi podcast seperti ini dan mungkin melibatkan mereka, saya pikir pesan itu akan lebih sampai. Yang saya pengen kasih tahu nih, satu hal yang baik dari negara Korea Selatan, mereka itu juga punya versi Pancasila versi Korea Selatan, dan mereka ada 5 enggak? Pancasila ada berapa? Nggak tahu ada berapa sih. Mereka dikasih jatah oleh pemerintahnya untuk airtime di TV mereka, untuk nilai value keberagaman ini. Nah, itu juga kita bisa tiru. Jadi mereka sisipkan tuh di acara-acara mainstream, termasuk di drakor-drakornya juga ada value yang diinjek ya kan. Kita nggak tahu, mungkin gerakan-gerakan yang ini kan nggak ada. Mungkin ada juga kan. Mungkin ada juga pesan yang saya pikir apa yang dilakukan Direktorat Kemendikbud hari ini bisa kita scale up. Oke, berarti kita sekarang udah banyak banget ngobrol, udah ngomongin toleransi berlapis-lapis ya. Nah, intinya yang kita dapat hari ini tuh apa? Satu kalimat dari kalian atau harapan kepada negara, karena kita kan ngomonginnya kan Indonesia ini supaya tetap jadi negara kesatuan. Mungkin harapan atau mungkin statement dari kalian singkat aja soal Indonesia. Dari saya adalah, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita hidup dalam satu rumah. Dan marilah kita belajar saling mencintai, dan jangan lelah mencintai Indonesia. Apapun yang terjadi, jangan lelah mencintai Indonesia. Itu aja. Jessica dari perwakilan. Kalau aku lebih ke
Ya tadi, kalau seandainya kan kita toleransi, wujudkan, jangan hanya dikatakan. Jadi intinya tuh perwujudan dari toleransi itu harus nyata. Intinya gitu. Oke deh kalau gitu. Nyatanya perwujudan toleransi. Semoga terwujud ya. Makasih banget Billy sama Jessica udah datang hari ini, udah ngobrol panjang. Kita ketemu lagi lain kali ya. Kita akhiri podcast Cinta Tradisi kali ini. Semoga obrolan kita hari ini membawa manfaat untuk masyarakat dan juga kaum muda milenial untuk lebih bertoleransi, mencintai Indonesia. Jadi adat budaya kita bisa bertahan dan juga masih menyimpan kekayaan yang memang negara lain nggak punya. Sampai jumpa di podcast Cinta Tradisi berikutnya. Thank you ya. Thank you. Rahayu. Rahayu. Rahayu.